Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritika Yoga Wiramalino dari Prodi S1 Sastra Inggris. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu fikih munakahat yang berhubungan dengan unsur-unsur pernikahan. Antara lain, yaitu adalah arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak atau perceraian, iddah, rujuk, perkawinan. Sekarang saya akan membahas arti dan hukum nikah. Menurut Syara, nikah merupakan sesuatu hal berupa melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan wanita, di mana untuk menghalalkan hubungan kedua pasangan tersebut dengan secara sukarela dan persetujuan dari kedua telah belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan membahas hukum nikah. Hukum asal menikah ialah mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, yaitu sunnah atau dianjurkan, di mana orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Lalu wajib, yaitu diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Lalu makruh, dibenci atau lebih baik ditinggalkan, di mana orang yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Yang terakhir adalah haram, alias dilarang, bermasukan kepada orang yang akan menyakiti wanita yang akan dinikahi. Sekarang kita bahas tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke rukun nikah. Sah tidaknya suatu pernikahan dilihat dari beberapa rukun yang telah terpenuhi. Tentunya harus ada calon suami, calon istri, adanya wali nikah, 2 orang saksi, lalu peristiwa ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita, seperti ayah kandung dari mempelai wanita, kakek dari mempelai wanita, atau saudara laki-laki yang seibu atau sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, dan beberapa yang lainnya. Syarat dari wali sendiri adalah jika wali hakim yang berlaku, jika tidak sesuai dengan, jika tidak ada dengan beberapa contoh wali-wali sebelumnya, maka dipergunakan menggunakan wali hakim. Jika wali-wali sebelumnya tidak berkenan untuk tidak berkenankan dihadirkan atau tidak ada. Beberapa syarat menjadi wali yaitu adalah Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, lalu dapat mengurus dirinya sendiri. Lalu masuk ke peristiwa ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Lalu qabul adalah jawaban dari mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya sendiri ialah ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai, serta langsung pada saat itu. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban dari masing-masing pasangan. Pertama ialah kewajiban suami. Kewajiban suami antara ini ialah mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang kepada istri dan anak, memberikan bimbingan didikan dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Lalu kewajiban istri ialah taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga seperti menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan diri dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami, menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Di antara lain adalah talak, fasak, hulu, li'an, ila, zihar, dan hadanah.
kita akan membahas talak. Talak ialah perceraian yang dimana lepasnya tali pernikahan suami istri dalam rumah tangga. Talak sendiri ialah perceraian atas kehendak suami. Dan hukum talak ialah makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak antara lain talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2, disebut talak rujiah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa idah belum habis. Yang terakhir, lalu ada talak bain, yaitu talak 3. Jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis, talak 3 sering disebut dengan talak bain kubro. Lalu adalah ilah. Ilah adalah sumpah suami tidak akan mencampur istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau sampai tidak terbatas. Jika suami kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami melalui 2 hal: membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya, atau menceraikan istrinya. Lalu lian, yaitu di mana suami menyuruh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah. Sebagai pengganti 4 orang saksi, kemudian ditambah dengan ucapan suami, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut: suami tidak dihukum had menuduh, istri wajib dihukum had zina, suami istri bercerai samanya jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Lalu zihar, yang dimana suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata kepada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat ada 3 tingkatan: memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Lalu ada khulu. Khulu sendiri adalah perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Khulu sendiri bisa disebut juga sebagai gugatan cerai. Lalu ada fasak. Fasak yaitu adalah rusaknya ikatan pernikahan karena sebuah sebab tertentu. Perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Dan hal ini bisa terjadi antara lain suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, dan suami pergi atau hilang. Lalu yang terakhir ialah hadanah, yang dimana hadanah adalah merawat atau mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas idah. Idah sendiri adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah sendiri adalah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak, sebab kalau hamil masa idahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan keringnya darah wiladahnya, darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa idah ialah bagi istri yang ceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Lalu bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa idahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa idahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa idah. Lalu rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah atau belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari 1 dan belum berlaku adil antara istrinya. Makruh yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Lalu untuk rukun rujuk yang terakhir, yaitu adalah istri sudah pernah dicampuri. Yang dapat dirujuk adalah istri yang ditalak rojiah, masa idahnya belum habis. Istri yang dirujuk itu tertentu. Jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya yang dirujuk hanya 1, maka rujuknya tidak sah. Lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sendirian, lalu tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Sekian, itulah dia beberapa hal-hal pembahasan mengenai hukum nakahat yang saya bahas pada waktu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.